Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan sehingga kita dapat semua berkumpul kembali pada acara sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Nizar sebagai anggota BMS dan selaku LO yang akan memandu jalannya acara kurma ini pada sore ini. Baik, yang pertama, sini ada Bu Nur Wahyuni yang akan menjelaskan mengenai materi kesehatan mental di masa new normal. Dimana kita harus selalu aware terhadap diri kita, baik fisik ataupun psikis dalam hal kesehatan mental. Pada Bu Nur Wahyuni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Nizar. Suara saya terdengar? Dengar Ibu. Oke. Bentar. Mungkin bisa dibantu untuk tampilkan ininya ya, PPT-nya ya. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian yang ikut join pada kegiatan kurma sore ini. Dan juga selamat sore kepada Bapak Ibu dosen yang juga sempat join untuk kegiatan kurma kita. Sorry. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena mungkin waktu juga sudah semakin sore ya, mengingat akan segera buka puasa, apalagi ibu-ibu yang akan mempersiapkan buka puasa, saya akan mengawali membuka materi hari ini berkaitan dengan kesehatan mental dan sekuritisme. Untuk saya sendiri, materi yang saya angkat mengenai kesehatan mental pada masa new normal. Oke, bisa next. Oke. Sapaan ya. Hai kamu. Nah, ini buat kalian semua, teman-teman yang ikut join hari ini, mungkin dengan sapaan yang sederhana ini, kadang kita mungkin menyepelekan gitu ya. Maksudnya hanya disapa, tapi ketika kita menyerapi makna kata sapaan tersebut, walaupun hanya hai gitu, pastinya akan ada hal positif yang bisa kita rasakan gitu ya. Baik itu dari emosi, pikiran, dan juga perilaku. Ya contohnya aja kalau kalian misalkan menyapa teman kalian, pasti yang lagi kesel tiba-tiba kok langsung gimana ya, perasaannya jadi lebih enak karena disapa gitu. Karena sapaan itu sebenarnya ada hal positif yang ingin disampaikan kepada orang lain. Lalu mungkin ini refleksi aja ke kalian semua ya, karena nggak mungkin saya akan tanyakan satu persatu. Jika kalian disapa, itu kira-kira apa sih yang kalian rasakan? Baik itu secara emosi, pikiran, maupun fisik kalian. Ada nggak perubahan yang dirasakan ketika kalian disapa oleh teman kalian, atau mungkin kalian yang menyapa orang lain gitu ya. Nah itu coba mungkin direfleksikan, karena biasanya itu disepelekan ya, hanya disapa doang gitu, tapi kita nggak tahu bahwa itu ada makna positif buat kita sendiri maupun orang yang memberi sapaan. Apalagi di masa sekarang ya, mungkin kok sekarang sudah mulai new normal, tapi di masa pandemi zaman ya setahun 2 tahun yang lalu, sapaan itu sangat bermakna bagi kita semua khususnya. Kalian disapa oleh orang jauh, misalkan keluarga jauh yang sudah setahun 2 tahun nggak bertemu, itu pasti rasanya beda gitu. Apalagi yang menyapa adalah orang-orang sekitar kalian gitu, seperti mungkin orang di rumah, orang tua, saudara, dan sebagainya. Jadi jangan menyepelekan sapaan ini ya, karena pastinya akan memberikan reaksi positif buat kita. Oke, mungkin next. Nah, 3 kata ini yang mungkin sudah sering banget kita dengarkan, sering lagi selalu kita dengarkan dari 2 tahun belakangan ini ya, mengenai COVID-19, pandemi, new normal. Nah, ini adalah istilah yang sering terdengar setiap hari, bahkan setiap saat, yang mungkin awalnya menjadi sebuah kalimat
atau kata yang bikin cemas, namun sekarang dijadikan sebuah kata yang sudah biasa gitu ya. Bahkan tanpa kita sadari kata-kata ini sudah ada yang saya pernah baca artikel istilahnya adalah dia sudah anniversary kedua tahun nih si COVID ini, si pandemi ini, sehingga kita pun sudah mulai terbiasa. Lalu sebenarnya ketika kalian mendengar kata ini, kira-kira apa sih yang kalian rasakan gitu? Apakah ada perubahan perasaan ketika kalian mendengar kata ini di beberapa tahun belakangan dengan yang sekarang new normal? Nah, mungkin karena sudah terbiasa, jadi ada perubahan perasaan. Yang dulu mungkin jadi kerasa, aduh cemas, dengar kata COVID itu kayaknya takut dan segala macamnya. Nah, sekarang mungkin jadi terbiasa gitu ya. Nah, selama pandemi beberapa tahun ini, kira-kira apa sih yang terjadi pada diri kita maupun orang sekitar? Kita bisa lanjut next slide. Oke. Ini adalah sebagian aja yang bisa saya cantumkan ya, bahwa pandemi 2 tahun belakangan, bisa dibilang 2 tahun belakangan ya, bahkan di tahun ini pun juga masih kerasa beberapa bulan yang lalu karena meningkat kembali. Ada hal-hal yang terjadi pastinya, baik itu yang kita alami sendiri maupun keluarga kita yang alami, atau mungkin tetangga, bahkan teman-teman yang tinggalnya berjauhan dengan kita tapi masih dalam relasi kita. Apa aja yang terjadi? Yang pertama pastinya mengenai kesehatan. Bahwasanya kesehatan ini terjadi perubahan kesehatan di antara kita semua ya. Baik itu mungkin hanya sebatas gejala ringan, gejala sedang, bahkan berat. Nah, itu kan juga menjadi sesuatu yang sangat membuat sesuatu yang berarti bagi kita di masa pandemi kemarin. Lalu kehilangan orang terkasih. Nah, banyak banget pastinya kasus-kasus yang kita alami 2 tahun belakangan ini terkait COVID, yaitu kehilangan orang terkasih, mungkin dari orang tua, mungkin saudara, atau mungkin keluarga terdekat, keluarga jauh, bahkan sahabat kita pun juga pastinya ada yang akhirnya mungkin lebih disayang sama Allah sehingga lebih duluan menghadap Sang Khalik karena COVID ini gitu ya. Selain itu juga kehilangan pekerjaan. Ini juga pasti banyak banget yang mengalami penurunan pendapatan juga seperti itu. Dan saya pun juga sebagai orang yang merasakan pastinya ya. Karena di masa pandemi di awal-awal itu pastinya sesuatu yang perubahan besar. Apalagi suami saya kan punya usaha tersendiri di bidang transportasi dan juga pariwisata, di mana pada saat itu benar-benar stop, itu pastinya bagi keluarga saya pun menjadi sesuatu yang permasalahan yang membuat stres gitu ya, karena kehidupan terus berjalan, kita punya anak, saya kebetulan juga waktu itu lagi hamil, itu benar-benar banyak hal yang menjadi campur aduk di dalam keadaan kami pada saat itu ya. Selain itu juga jarak dengan keluarga pastinya. Selama setahun bahkan 2 tahun kalau nggak salah, kalau saya sendiri itu sudah 2 tahun tidak mudik ke kampung orang tua di Makassar, sedangkan kurang lebih setahun lebih itu kami tidak ketemu dengan mertua saya. Walaupun kita tinggalnya hanya beberapa menit dari tempat tinggal saya, tapi karena memang situasi pada saat itu sangat sangat baru ya COVID, sehingga memang kita sebagai anak pun juga menjaga bagaimana agar orang tua kita tetap terlindungi, tetap tetap sehat, sehingga kita mencoba untuk menjaga jarak untuk tidak bertemu dengan keluarga. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi selama pandemi yang pastinya bukan hanya saya yang rasakan, saya rasa juga semua orang merasakan dampaknya ya. Oke, next. Nah, beberapa kasus yang sering saya temui ya, khususnya berkaitan dengan mahasiswa,
efek dari pandemi juga berkaitan dengan putus sekolah gitu, atau putus kuliah ya. Beberapa mahasiswa yang saya temui sempat curhat tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena tetap harus membayar uang kuliah, sedangkan keadaan mungkin orang tuanya kayak tadi ada yang putus pekerjaan, ada juga mungkin dari mahasiswa itu sendiri yang juga sempat kuliah sambil kerja, akhirnya juga tidak bekerja kembali. Jadi itu kan banyak sekali hal-hal permasalahan yang berkaitan dengan pandemi yang kita alami kemarin. Lalu apa sih yang dirasakan ketika hal-hal itu terjadi? Nah, ini adalah beberapa gangguan psikologis yang pastinya dirasakan kita semua pada saat pandemi itu kemarin datang dan semakin meningkat, bahkan mungkin dari beberapa bulan yang lalu pun sempat naik kembali COVID. Nah, pastinya ini yang akan atau mungkin yang kita alami. Yang pertama mengenai kesepian. Kenapa kesepian? Karena kita terbiasa hidup bersosialisasi, apalagi mungkin dengan tipe-tipe orang yang ekstrovert, senang bersosial, atau mungkin senang ngumpul-ngumpul. Nah, ketika pandemi datang, itu kan benar-benar kita diisolasi atau mungkin tidak boleh kemana-mana. Sehingga berkurangnya intensitas kita bertemu dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, punya hiburan yang mungkin dulu kalau kita bete, kita punya banyak alternatif hiburan. Nah, karena pandemi ini jadi terbatas hanya di rumah saja. Lalu kelamaan di rumah dan sebagainya, itu mengakibatkan sebenarnya ada rasa sepi yang kita alami selama masa pandemi kemarin. Lalu yang kedua cemas. Nah, ini pastinya ya kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang terkasih, atau mungkin anggota keluarga kita positif COVID. Pastinya kita pun akan merasakan cemas gitu, ketakutan apakah saya akan kena, apakah dia akan sembuh misalkan, atau apakah anak-anak saya masih bisa makan, masih bisa sekolah. Nah, itu yang dialami. Apalagi memang dengan tipe-tipe orang yang produktif ya, produktif di luar rumah, tapi akhirnya diharuskan untuk di rumah saja, itu pastinya cemas itu akan terasa. Makanya mungkin beberapa tahun kemarin tren dengan memelihara tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dan segala macamnya, karena itu mungkin alternatif agar orang-orang tersebut atau kita-kita yang di rumah ini tetap produktif walaupun tidak sampai keluar rumah. Lalu selanjutnya ada frustasi, di mana motivasi berkurang, semangat juga berkurang, bosan dengan situasi kegiatan yang monoton tiap hari ya, bangun tidur terus ketemunya ya itu lagi, atau mungkin kita beraktivitas ya di situ-situ lagi, di kamar, ruang tamu, dapur, ruang keluarga, atau mungkin di taman, habis itu ya masuk lagi kamar. Itu kan sesuatu yang monoton ya, dan itu yang kita alami kurang lebih 2 tahun kemarin. Nah, pastinya akan menjadi sesuatu hal yang membuat kita frustasi. Nah, dari frustasi ini bisa mengakibatkan kita stres, di mana kita jauh lebih memikirkan hal-hal yang di luar dari kendali kita. Mungkin istilahnya lebih ke overthinking ya kok zaman sekarang. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa mengakibatkan kita stres. Nah, yang paling saya dibilang paling tingkatan tertinggi dari gangguan psikologis yang dialami adalah depresi. Kenapa? Karena karena situasi yang mungkin biasanya aman-aman aja, tiba-tiba COVID ini terjadi, mohon maaf mungkin kasusnya orang-orang terdekatnya kena COVID positif, bahkan mungkin ada yang beberapa orang yang meninggal, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, itu kan banyak hal yang membuat seseorang tuh kadang tidak siap dengan keadaan tersebut, sehingga dia tidak hanya lagi merasakan kesepian, cemas, bahkan stres, tapi bahkan depresi. Itu pastinya gangguan-gangguan ini yang meliputi kita sebagai korban dari masa pandemi kemarin. Nah, lalu mungkin next.
Lalu bagaimana? Apakah kita harus terus-menerus seperti itu, tenggelam dengan kesepian kita, atau mungkin tenggelam dengan rasa frustasi kita dan sebagainya? Saya rasa kita harus bisa bangkit, apalagi ini sudah 2 tahun berlalu ya. Nah, kita harus sadar bahwa kita harus memperhatikan kesehatan mental kita. Ini yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa yang saya ajar di kelas, bahwa kalian sebagai mahasiswa atau mungkin orang psikologi harus memahami bahwa manusia itu, kita tuh punya 2 hal yang dimiliki, yaitu fisik dan juga psikis. Kadang kalau fisik kita sakit, kita gampang, peka gitu ya, misalkan sakit kepala atau mungkin tiba-tiba, buang-buang air gitu kan. Kita kadang langsung peka nih, "Aduh saya tadi makan apa ya? Kok saya, buang-buang air terus? Aduh saya lemes, saya butuh minum obat, atau mungkin saya demam, saya harus ke dokter." Itu langsung gitu loh, karena kita lebih, bisa menerima keadaan fisik kita yang sakit dibandingkan jika mental kita yang sakit. Padahal, 2 hal tersebut saling berbarengan, ya kayak tadi, tiba-tiba kita ngerasa kesepian, tiba-tiba kita ngerasa stres. Nah, itu sebenarnya mental kita nih yang butuh perhatian. Nah, kadang orang-orang itu tidak peka, bahkan, mengabaikan itu, merasa kalau dia baik-baik aja, gitu ya. Sedangkan kita harus, paham bahwa kita punya 2 hal tersebut. Nah, saya selalu mengingatkan mahasiswa bahwa tolong pahami itu dan tolong juga sebarkan informasi itu ke masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang, belum bisa memahami tersebut, sehingga ketika diminta untuk, coba deh mungkin ke psikolog, coba deh untuk konsultasi, itu pasti orang tersebut merasa, "Loh, aku emang kenapa?" Gitu ya. Kadang, stigma, "Emang saya gila?" dalam tanda kutip, itu langsung muncul, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kita cemas, misalkan, diajak untuk ngobrol depan orang banyak atau mungkin presentasi depan orang banyak, kita ngerasa cemas, itu juga sebenarnya berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, kalau misalkan kita aware terhadap mental kita, otomatis juga fisik kita juga akan berpengaruh ya. Nah, kesehatan mental itu sendiri menurut WHO adalah kondisi sejahtera seseorang ketika menyadari kemampuan dirinya, mampu mengelola stresnya, beradaptasi dengan baik, bekerja dengan produktif, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Jadi kalau kita misalkan, sadar bahwa saya lagi tidak baik-baik nih, saya lagi sedih, saya lagi, eee, gelisah, nah itu berarti kalian aware terhadap, kesehatan mental kalian, ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini sebagai reminder kita aja, termasuk saya, apakah sebenarnya kita sudah sehat secara mentalkah hari ini? Nah, coba mungkin sambil ngaca ya, karena kalau sambil ngaca kita bisa sambil ngelihat diri kita, berasa kayak meresap ke dalam gitu, bahwa apakah hari ini saya sudah happy, apakah memang hari ini saya, sedih karena ada suatu kejadian, apakah hari ini saya sedang marah, atau mungkin sedang gelisah dan sebagainya gitu ya. Coba digali dirinya, eee, terima apa adanya, karena tidak apa-apa kok kalau kita memang lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Jangan, kalau saya sih bilangnya jangan jadi sok kuat gitu, "Saya baik-baik aja sih," padahal dalamnya rapuh gitu ya. Itu berarti kalian menolak apa yang terjadi pada diri kalian. Padahal kalau misalkan kalian bisa menerima, otomatis juga secara psikis dan fisik juga akan menerima, tidak ada perlawanan. Sehingga nanti, istilahnya, kalian dengan, diri kalian akan bersama-sama nih mencari tahu, kalian bisa jauh lebih berpikir lagi, "Ada apa sih dengan saya?" Gitu. "Gimana sih saya akan menyelesaikan masalah saya ini?" Dan sebagainya. Oke, next. Lalu bagaimana caranya agar, kesehatan mental kita selalu terjaga? Oke, lanjut slide-nya. Oke, ada beberapa hal yang menjadi perhatian ya. Yang pertama, memahami dan menyadari kesehatan mental diri sendiri ya. Kayak tadi saya bilang, kalau memang kalian merasa diri kalian tidak baik-baik saja, akui itu bahwa memang kalian lagi tidak baik-baik saja gitu. Saya lagi stres gitu.
Kenapa? Oh mungkin karena deadline tugas saya banyak gitu ya. Terus saya lagi marah. Kenapa? Karena suatu kejadian dan sebagainya. Kalian harus bisa memahami itu. Sehingga tidak hanya tahu ibaratnya tahu hasilnya, nggak tahu prosesnya gitu ya. Mungkin contohnya seperti ini. Beberapa bulan yang lalu gitu tiba-tiba saya mengalami di area wajah tuh jerawatan parah gitu ya. Selama ini tidak pernah seperti itu, bahkan orang terdekat saya pun juga berkomentar kenapa gitu ya. Biasanya orang akan berkomentar bahwa mungkin kamu salah pakai skincare atau mungkin make up dan segala macamnya. Nah, itu mungkin faktor eksternal lainnya, tapi saya mencoba untuk memahami diri saya apa sih yang terjadi beberapa bulan ini. Ternyata memang saya cukup stres dengan pekerjaan beberapa bulan ini, sehingga mungkin mengakibatkan saya sering begadang, mungkin kurang minum air putih, makan juga nggak teratur atau mungkin tidak sehat. Nah, itu sebenarnya banyak gitu loh faktornya kenapa akhirnya kulit saya berjerawat. Nah, itu kurang lebih contohnya sama ya dengan yang nomor satu ini. Kita harus memahami diri sendiri dulu dan menyadari bahwa oke, saya ternyata stres karena masalahnya ini loh. Sehingga ketika kalian sudah tahu nih benang merahnya, kalian sudah bisa cari solusinya bagaimana, ya. Yang kedua adalah cari support system. Support system di sini ya orang beda-beda gitu ya. Mungkin ada yang nyaman curhat dengan keluarganya atau mungkin cukup ibunya saja. Tapi ada juga yang nyaman curhat dengan salah satu sahabatnya. Misalkan sahabatnya mereka bersahabatan berempat, tapi untuk cerita itu dia lebih nyaman dengan si A gitu. Nah, silahkan dicari support systemnya yang mana gitu ya. Lalu ketiga, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat tenang dan happy ya. Mungkin istilahnya me time. Sesibuk kalian gitu, carilah waktu untuk me time. Terserah apa yang kalian senangin. Apakah memang kalian senang beraktivitas di luar rumah, misalkan kayak olahraga kah, atau mungkin jajan di mall, belanja kah, atau mungkin kumpul dengan sahabat, atau mungkin cukup untuk nonton drakor di rumah itu sudah membuat kalian happy, ya silahkan. Jadi ketika kalian mengalami sebuah kejadian yang bikin kalian stres, misalkan carilah hal-hal yang membuat kalian happy dan tenang, sehingga nantinya kalian akan mudah untuk berpikir dan mencari solusinya. Yang keempat, berpikir positif dan realistis ya. Maksudnya adalah jangan terlalu misalkan kalian ekspektasinya sampai level 5 gitu. Sedangkan realitanya kalian hanya mampu sampai di level 3 gitu. Ya harus pahami itu bahwa kemampuan kalian cukup di level 3 dulu gitu. Baru nanti lanjut ke level keempat. Selanjutnya menjaga kesehatan fisik pastinya ya, karena itu pasti akan mempengaruhi psikis juga. Yang keenam, jika memang sudah tidak bisa menemukan solusi atau merasa permasalahan sudah sangat berat, kalian tidak bisa berpikir dengan tenang dan segala macamnya, boleh silahkan cari bantuan profesional jika memang membutuhkan. Silahkan ke psikolog atau mungkin ke konselor. Saya rasa untuk zaman sekarang banyak banget bisa ditemukan di mana ada praktek psikolog, bahkan di rumah sakit pun ada. Setahu saya kurang tahu kalau misalkan di Jakarta atau Bekasi itu di puskesmas apakah sudah ada psikolog. Tapi dulu saya waktu di Jogja itu setiap puskesmas juga sudah ada psikolognya. Jadi bagi saya psikolog sekarang bukan sesuatu profesi yang menjadi hal yang menakutkan ya buat masyarakat. Tapi memang sama seperti dokter aja gitu ya. Di mana kalian membutuhkan pastinya gampang untuk ditemui. Oke, next. Nah, yang pastinya yang tidak boleh kalian lupakan adalah selalu bersyukur dan beribadah ya. Ketika kalian ada masalah atau mungkin lagi happy pun juga jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur apa yang sudah kalian alami saat ini. Contohnya kayak kita contohkan untuk selama masa pandemi ini ya, apa sih yang harus kita syukuri? Mungkin dari pekerjaan orang tua saya, mungkin orang tua saya pekerjaannya beratnya hilang gitu ya, mungkin kesehatan sempat positif dan segala macamnya misalkan. Nah, apa sih yang harus kita syukuri? Ya mungkin yang bisa kita syukuri bahwa
sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa bangun pagi melihat matahari, masih bisa menghirup udara yang segar, bahkan masih bisa berkumpul dengan keluarga, makan masakan orang tua, itu juga harus disyukuri. Jadi hal yang kadang suka terlupakan adalah bersyukur. Lalu selanjutnya adalah beribadah. Ketika kalian ada masalah, bikin kalian pusing, stres, frustasi, ya pastinya kembalilah ke pemiliknya, gitu ya. Silahkan beribadah menurut kepercayaan masing-masing, berdoa, meminta bantuan, atau mungkin kembali lagi memohon ampun, mungkin kita ada hilaf sehingga membuat hal-hal yang negatif tersebut terjadi pada kita. Nah, itu hal yang sebenarnya juga kadang kita abaikan ya, bersyukur dan beribadah ini. Oke, selanjutnya ya. Ini mungkin bisa dikatakan coach tapi ini adalah hal yang sering saya pikirkan. Nah, ini mungkin salah satu contoh kata positif yang ketika kita merasakan hal-hal yang negatif, kita harus coba berpikir positif ya. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang positif yang sering saya munculkan ketika saya mengalami sebuah permasalahan. Bahwa Allah akan memberi kita cobaan itu karena Dia tahu bahwa kita mampu melewatinya. Jadi jangan takut gitu ya. Kalaupun kita merasa sedih, merasa marah dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi yakini bahwa segala permasalahan kita ini pastinya bisa kita lalui karena Allah memilih kita untuk menghadapi atau menjalani masalah tersebut. Ya, karena tidak mungkin Allah memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Oke, sudah selesai ya sepertinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya share ke kalian terkait dengan kesehatan mental di masa pandemi ini. Oke, saya kembali ke hostnya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Royuni atas pemaparan materinya mengenai kesehatan mental di masa new normal, di mana kita harus lebih selalu aware terhadap diri kita, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang merupakan adalah kesehatan mental. Baik, untuk pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Rika Fitriana, MSI Psikologi, mengenai menumbuhkan rasa aman sebagai upaya menjaga kesehatan mental. Kepada Ibu Rika, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Nizar. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, di sini saya lihat sudah ada 26 partisipan ya. Kalau dikurangin sama pembicara hari ini plus moderator, jadi kira-kira ada kurangin 4, berarti 22 ya. Sebelumnya teman-teman, buat yang lagi online sekarang, kalau bisa diaktifkan kameranya, silakan diaktifkan kameranya. Ya, kepada teman-teman mungkin boleh di on cam dulu. Ya, sambil mulai gitu ya, jadi biar kita bisa saling lihat-lihat nih wajahnya nih, kan udah lama nih ya, kita nggak ketemu nih ya. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, tunggu dulu. Bentar ya. Ya. Apa sudah muncul slide saya? Oke. Ya, sebelumnya izin ya, saya hari ini didampingi oleh asisten kecil saya nih, ya. Dimaklum ya, karena kita online-nya dari rumah ya, jadi pasukan saya hari ini setia mendampingi nih. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman?
Mudah-mudahan kita semua dalam Waalaikumsalam warahmatullahi keadaan wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Judul saya hari ini tuh kayaknya berat banget ya, gitu, menghadirkan rasa aman. Sebenarnya ini untuk menyambung dengan judulnya Bu Uni dan juga nanti akan menjadi pengantar buat materinya Bu Eva hari ini. Tapi sebetulnya apa yang mau saya bahas itu adalah sebetulnya keseharian dari kita semua ya. Oke, saya ambilkan dulu ini garis besar dari apa yang akan saya sampaikan hari ini ya. Yang pertama kita mau main games dulu ya. Mungkin main games yang ringan-ringan aja gitu ya, lewat online juga ya. Teman-teman bisa mulai buka menti.com ya, teman-teman bisa mulai buka menti.com, nanti kodenya saya kasih tahu gitu ya. Jadi nanti kita bisa kira-kira tahu nih apa nih yang lagi dipikirin sama teman-teman saat ini ya. Lalu kemudian setelah itu kita akan bahas tentang apa sih rasa aman ya. Nah, rasa aman ini kita ngelihat dari dua perspektif. Kita lihat dari rasa aman menurut psikologi sama rasa aman kalau dalam kacamata Islam itu seperti apa sih gitu. Mengingat ini kita lagi momennya lagi bulan Ramadan nih ya. Terus kemudian bagian ketiga, kenapa itu penting? Kenapa sih rasa aman itu penting buat kita gitu ya? Nah, lagi-lagi kita melihatnya dari dua perspektif ya, gitu. Dari perspektif psikologi sama ya kalau di bulan Ramadan ini sebagai umat Islam gitu ya, itu kayak apa sih gitu ya? Kenapa sih kita perlu untuk punya atau menghadirkan rasa aman atau rasa secure itu dalam keseharian kita gitu ya. Nah, lalu yang terakhir tips and trick ya, seperti biasa kalau yang namanya psikolog itu kan biasanya pasti suka ditanya tipsnya apa sih gitu. Jadi ya saya kasih lah ya tips and tricknya nanti di akhir. Oke. Nah, sebelumnya nih karena ini masih di bulan Ramadan ya gitu. Mungkin kalau temanya tentang aman gitu ya, saya jadi teringat doa yang biasanya itu sering dibaca ketika hati kita tuh lagi galau gitu ya. Nah, jadi sebentar ya, saya ada iklan dulu sebentar. Ya, oke. Ya, jadi biasanya nih, ini berkaca dari pengalaman saya pribadi ya. Kalau misalnya saya lagi galau, nah biasanya tuh habis sholat tuh suka baca doa ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, jadi wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena biasanya kalau kita lagi insecure gitu ya, kita lagi nggak ngerasa aman, tuh biasanya hati menjadi galau. Gitu. Ini pengalaman saya pribadi. Kira-kira mungkin bisa cocok ya sama pengalaman teman-teman di sini. Oke, sekarang kita masuk dengan bagian berikutnya. Ya, kita sesuai dengan janji saya di awal, kita main games dulu. Ya, teman-teman bisa buka menti.com dan bisa masukkan kodenya 27601706. Kita lihat. Mungkin kepada peserta boleh diikuti nih gamenya untuk mengenai membuka website dulu di menti.com. Boleh banget dicoba.
Ya, coba teman-teman silahkan sebutkan 3 kata yang terlintas di pikiran Anda saat ini. Spontan aja. Wah, udah mulai masuk nih. Apa nih, ada yang ngantuk, terjaga, makanan. Wah, hawa-hawa puasa ya. Haus, lapar. Terus ada lagi kebaikan. Oh, apa lagi nih? Wah, ini karena ini tulisannya ada yang miring, ada yang berdiri. Oh, lemas. Lemas. Terus apalagi uang. Oh, ada yang belum dapat THR nih ya. Terus apalagi nih? Guling. Ngantuk ya. Ada kata guling. Terus jangan. Oh, jangan. Jangan apa nih? Nah, gantung nih ya. Terus apalagi nih? Peserta. Manusia. Wah. Oke. Kita tunggu. Wah, masih ada rupanya. Masih ada yang ngetik. Apa nih yang masuk nih? Libur ya. Bentar lagi kita libur ya. Setelah UTS tapi ya, UTS dulu nanti baru teman-teman libur ya. Kita masih akan beraktivitas di kampus nih ya, UTS. Tapi kalau teman-teman sendiri semuanya nanti online. Apalagi ini? Oh, capek. Ada yang lagi capek. Aduh, habis ngapain Mbak Masnya? Capek. Habis beberes ya? Mumpung long weekend. Oh, apa lagi nih? Apa nih kata baru yang masuk nih? Tugas. Wah. Ada ya, tugas curhatan khas mahasiswa ya. Bahagia. Oh, ada yang lagi bahagia. Bahagia ya. Udah mau deket buka. Apa lagi? Apa nih? Relax. Wah, saya nemu kata relax, healing. Wah, kayaknya nih udah dengerin materinya Bu Uni nih ya. Nah, jadi tercetus kata healing. Nah, terus apa lagi nih? Ngantuk tadi udah ya. Apalagi ini kira-kira yang baru yang belum kebaca sama saya. Hubungan. Wah, hubungan. Mungkin yang ngetik lagi nyusun skripsi kali ya. Jadi nulisnya kata hubungan. Nah, hubungan apa nih? Oke. Ada lagi kira-kira? Masih ada yang mau mengisi? Coba kita ya, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Wah, kayaknya udah nih. Oh, ada lagi yang masuk nih. Ada lagi yang masuk ini. Apa nih kata barunya? Kata. Oh, ada yang nulis kata. Keburukan. Wah, ada yang nulis keburukan. Kenapa nih? Oh, kayaknya nih lagi mau curhat nih ya. Kayaknya mungkin lagi mengalami sesuatu yang nggak enak nih kayaknya nih. Soalnya ngetiknya kata keburukan. Manis. Oh, nih ada kata baru nih. Manis. Oh masih ada yang masuk. Masih ada lagi. Overthinking. Wah, nih kayaknya nih senggol dikit curhat nih ya. Apalagi nih? Aku. Wah, ada kata aku. Pusing. Oh, saya baru baca nih. Pusing. Wah, kayaknya nih lumayan nih ya. Kita main games gini. Ini bisa jadi curcol juga ya buat teman-teman sekalian ya. Oke, ya saya tutup dulu menti.com-nya. Sekarang kita balik lagi ke materi saya. Ya. Oke ya. Tadi kita udah menyebutkan 3 kata secara spontan ya, yang terlintas di pikiran Anda saat ini. Wah, ternyata banyak banget ya, macam-macam sekali ya, dari yang kepikir sama saya, sama hal-hal yang, oh ternyata ada yang nggak kepikir sama saya gitu ya. Kayak misalnya hubungan, nah itu saya nggak kepikir tuh. Ya, oke. Yo, nah sekarang kita masuk ke berikutnya nih.
Tadi Anda sudah menuliskan apa yang muncul di pikiran Anda. Sekarang saya masuk nih ke feeling Anda nih. Yuk kita cek feeling yuk. Apa perasaanmu saat ini? Ya, coba dikasih nama perasaanmu. Saya mau lihat. Coba kita mulai dari moderatornya aja dulu ya. Halo Nizar, feelingmu apa nih sekarang nih? Ya Ibu, saat ini apa ya? Mungkin setengah senang, setengah senang. Oh gitu, setengah senang, setengahnya apa lagi nih? Lapar Bu. Oh lapar. Khasnya Setengah Pak lapar. ya. Oke. Yo, Nizar feelingnya setengah senang, setengah lapar. Oke, kita dengar lagi yang lain. Saya panggil Acak ya. Salsabila. Nah, Salsabila ada 2 nih. Yang mana ya? Salsabila Guma. Boleh di open mic? Salsabila Guma. Oh, nggak ada suaranya. Oke, kita coba Salsabila yang satu lagi. Salsabila Aziza. Iya, Bu. Nah, coba feelingmu apa nih sekarang nih? Coba feeling kamu apa nih sekarang nih? Feeling aku apa ya? Biasa aja sih, Bu. Oh, biasa aja. Feelingmu biasa aja. Oke. Kalau gitu, kenapa biasa aja? Bisa di sharing ke teman-teman sedikit ya. Kenapa feelingnya biasa aja? Nggak seneng, nggak sedih, Bu. Oh, nggak seneng, nggak sedih. Jadi lagi apa nih? Tengah-tengah gitu ya? Oke ya, makasih Salsabila Aziza. Satu orang lagi nih, satu orang lagi saya mau dengar dari siapa ya? Nabila Putri ada? Nabila Putri? Wah, pada kemana nih? Atau boleh saya kasih kesempatan, siapa deh yang mau sharing feelingnya saat ini? Boleh deh, siapa aja deh. Oh, ini ada yang nulis di ini, ada yang nulis. Oh, Salsabila Guma ternyata DM saya hari ini biasa aja Bu, seneng dikit gitu. Oh, mungkin malu kali ya kalau nyalain mic-nya ya. Oke. Terus ada lagi ini Bariah Ababil katanya alhamdulillah baik. Oh, berarti feelingnya lagi baik gitu ya. Oke. Ya. Terus oke ya. Jadi kenapa sih saya tanya feelingmu tuh apa gitu ya? Karena biasanya feeling itu muncul ya ketika ada sesuatu yang terjadi di sekitarmu. Ya. Nah, kalau misalnya karena kadang-kadang gini ya, kalau dari pengalaman saya, kadang-kadang ada orang-orang yang bingung, aduh kenapa ya, kok gue sedih ya, kenapa ya, kok gue kesel ya, gitu. Nah sebetulnya kalau Anda mau tahu apa sih yang bikin Anda tuh kesel, apa sih yang bikin Anda tuh bete gitu ya, atau apa sih yang bikin Anda tuh insecure gitu ya, coba aja dicek apa sih yang baru aja kamu alamin gitu ya. Nggak cuman saat itu, tapi coba dicek beberapa jam sebelumnya kah, atau beberapa hari sebelumnya kah gitu. Nah dari situ itu bisa bantu Anda untuk mengenali ya kenapa sih, alasan apa sih yang bikin jadi muncul feeling seperti itu. Misalnya, oh feelingnya tuh biasa aja Bu, kalau biasa aja tuh gimana? Oh ya berarti mungkin memang dalam hidup Anda itu lagi biasa-biasa aja ya, ritmenya lagi
itu saja misalnya gitu ya, sehingga perasaan yang muncul pun itu menjadi oh biasa aja, tengah-tengah aja gitu ya. Lalu kemudian kamu juga kalau misalnya Anda bingung dengan apa yang Anda rasakan, kenapa bisa ngerasa gitu, Anda bisa sharing ya, bisa sharing ke teman atau bisa sharing juga ke anggota keluarga lain misalnya ya. Nah, oke ya. Kemudian berikutnya, nah kita mulai masuk nih ke materi intinya ya. Kenapa sih kita mau bahas tentang rasa aman ya? Nah, kalau di dalam psikologi biasanya kalian tuh udah familiar dengan istilah secure insecure, gitu ya. Nah, biasanya itu istilah yang kalau buat anak psikologi itu sebetulnya istilah yang umum. Cuma nih ya, teman-teman nggak sih dari mana konsepnya si secure itu, dari mana konsepnya rasa aman itu, gitu ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Nih ada iklan lagi nih. Tunggu ya. Oke, ya kita masuk. Apa itu rasa aman? Yuk, siapa di sini yang sudah ambil mata kuliah psikologi humanistik dan psikologi positif? Ini kayaknya sih kalau lihat nama-namanya nih, rata-rata semester berapa nih? Nizar, kamu semester berapa, Nizar? Saya semester 4, Bu. Berapa? 4? Iya, semester 4. 4? Iya. Oh, semester 4. Oh, semester 4. Oh, berarti belum ngambil ya? Belum ngambil ya psikologi positif dan psikologi humanistik dan positif belum ya? Oke, ya berarti ini anggaplah ini sebagai pengantar gitu ya. Karena nanti kalau Anda ambil kuliah psikologi humanistik dan psikologi positif, Anda akan ketemu pembahasan tentang rasa aman. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang pertama nih dari perspektifnya psikologi ya, karena kita prodi kita psikologi ya, kita bahaslah dari sudut pandangnya psikologi apa sih rasa aman? Ya, kalau kita ngomongin tentang rasa aman itu sebetulnya konsepnya Maslow ya. Kalau teman-teman ingat hierarki kebutuhannya Maslow ya, level keduanya itu adalah kebutuhan akan rasa aman ya. Jadi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka manusia itu punya kebutuhan lain ya, yaitu kebutuhan rasa aman. Nah, nanti kalau kebutuhan rasa aman itu sudah terpenuhi, yang mana rasa aman itu di sini berarti kebutuhan untuk dilindungi dari sumber bahaya ya, baik fisik maupun psikologis ya. Jadi Maslow tuh bilang gitu. Jadi rasa aman di sini itu intinya itu terlindungi dari sumber bahaya. Ya. Apa aja Bu sumber bahayanya? Apapun itu. Ya. Apapun itu bahaya, apapun itu yang mengancam bagi kehidupan manusia baik fisik maupun psikis. Ya, nanti kalau rasa aman itu sudah terpenuhi, baru nanti akan muncul lagi ke level berikutnya, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Lalu nanti naik lagi ke harga diri, dan nanti puncaknya itu adalah aktualisasi diri. Ya,
Oke, kalau itu menurut perspektifnya psikologi. Sekarang kita lihat, karena ini lagi bulan Ramadan ya, nah kita bahas gimana kalau dalam perspektif Islam. Ya, nah kalau teman-teman baca ya di surat Ar-Ra'd ayat 28, ya, nah itu Allah bilang ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya, jadi kalau dalam perspektif Islam namanya rasa aman itu ya berarti hatinya tuh tenang. Ya. Nah, caranya menjadi tenang itu ya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya. Kalau kita udah tahu apa itu rasa aman, apa itu yang masuk ke dalam kategorinya aman gitu ya. Kenapa itu jadi penting? Ya. Nah, kita tahu ya, nggak masa pandemi aja hidup tuh penuh tantangan ya. Jadi apalagi selama 2 tahun terakhir ini kita hidup di tengah-tengah pandemi. Kita melewati badai COVID nih yang naik turun dinamikanya gitu ya, dengan 3 kali masa puncak penularan ya. Nah, itu bikin hidup kita yang tadi memang sudah penuh dengan tantangan itu makin tambah lagi tantangannya. Nah, di sini saya mencoba memposisikan diri saya mengingat lagi kalau jadi mahasiswa tuh kira-kira tantangan dalam hidup tuh apa aja sih ya. Bisa dilihat dari tugas-tugas kuliah. Ya, makanya tadi pas di games awal apa sih kata yang terlintas, ternyata ada yang nulis tugas gitu ya. Nah, terus kemudian selain tugas ada lagi peer pressure ya, tekanan teman sebaya. Ya, bukber nggak ya, ke kampus nggak ya, padahal nggak ada kelas PTMT tapi teman ngajak ketemuan gitu ya. Terus kuliah nggak ya gitu ya, tapi teman-teman ngajakin pergi nih gitu ya. Lalu kemudian masalah keluarga ya, salah satu tantangan hidup itu adalah macam-macam masalah keluarga ya. Nah, masalah keluarga itu ya bisa macam-macam ya. Nah, kalau menurut hasil riset nih ya, hidup di masa pandemi itu, nah ternyata salah satu kasus yang banyak meningkat itu adalah kekerasan di dalam rumah tangga, ya, entah itu antara orang tua dengan anak ataupun dengan sesama anggota keluarga, gitu ya, misalnya dengan saudara, gitu, ya. Lalu kemudian tantangan lain dalam hidup tuh ya masalah emosional lainnya, ya, bisa masalah masalah konflik dengan teman, masalah percintaan misalnya, ya, masalah finansial, ya. Nah, itu berbagai macam tantangan di dalam hidup yang memang itu menjadi kesehariannya kita, ya. Kayaknya selama manusia itu masih hidup, ya pastinya hidup itu akan menjadi dinamis dan penuh dengan tantangan. Dan siapapun itu pasti akan ketemu nih, entah itu salah satu ataupun beberapa hal dari yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Nah, saya mau bilang bahwa it's okay to not be okay, ya. Jadi kalau tadi Bu Uni sudah menjelaskan tentang kesehatan mental, gitu ya. Nah, jadi intinya kalau yang namanya sehat mental itu bukan berarti hidup kita tuh mulus-mulus aja gitu ya. Bukan berarti juga kita selalu bisa menghadirkan rasa aman ya di dalam diri kita. Sesekali akan ada dinamikanya ya. Nah, kenapa sih tadi saya minta Anda menuliskan 3 kata secara spontan gitu ya. Nah, ternyata macam-macam kan isinya. Nah, itu sebetulnya ya yang mau saya sampaikan ke Anda adalah
Hey, it's okay to not be okay. Ya, kalau kita mau merasa aman, ya berarti kita harus bisa mengenali dulu nih. Ups, sorry, kepental. Sepertinya jaringan saya kurang stabil nih ya. Oke, ya. Jadi untuk kita bisa mengenali nih, aduh, saya ini lagi secure nggak ya? Saya ini lagi aman nggak ya? Nah, Anda bisa cek tuh apa ya yang lagi saya pikirin saat ini. Kalau udah ketemu apa yang lagi dipikirin, terus cek lagi feelingnya. Terus kalau saya lagi mikir itu, perasaan yang muncul apa ya? Nah, itu bisa menjadi clue buat Anda, bisa petunjuk. Ini sebetulnya saya lagi feeling safe, feeling secure atau enggak ya. Gitu. Nah, kalau misalnya lagi bagus, lagi secure, lagi aman, oh ya, syukurlah. Jadi Anda bisa beraktivitas secara optimal. Tapi kalau misalnya lagi nggak secure gitu ya, nah berarti itu saatnya untuk Anda menjalankan tips and trick dari yang tadi Bu Uni udah sampein. Gitu. Ya, mungkin nanti bisa ditambah kombinasi dengan tips and trick yang akan saya sampaikan juga. Ya, oke. Nah, jadi kalau menurut hasil riset nih yang dilakukan di tahun 2021 ya mengenai efek lockdown pandemi, salah satu hal yang berperan penting dalam kehidupan seseorang adalah rasa aman. Ya. Jadi kenapa? Kalau seseorang itu bisa menghadirkan rasa aman, ya, itu bisa mencegah seseorang untuk mengalami isu kesehatan mental. Ya. Kalau Anda baca-baca penelitian tentang psikologi abnormal dan psikopatologi ya, salah satu masalah kesehatan mental yang banyak mengalami peningkatan di masa pandemi ini adalah depresi dan gangguan kecemasan, gitu ya. Nah, ternyata orang tuh nggak cuma meneliti tentang apa aja isu kesehatan mental yang muncul, tapi juga gimana cara ngatasinnya, ya. Nah, salah satunya itu adalah dengan apa? Ternyata dengan cara kita menghadirkan rasa aman, ya. Itu bisa bantu kita dalam mengatasin masalah kesehatan mental yang muncul. Oke. Nah, saya masuk ke tips and tricks. Sebetulnya tips and tricks saya ini agak bersinggungan dengan tipsnya dari Bu Uni gitu ya, karena kita sama-sama mengutip dari panduannya WHO kaitannya dengan kesehatan mental. Oke, ya. Jadi yang pertama kalau dari saya lakukan mental switching. Ya. Jadi kalau mental switching itu tidak hanya terbatas pada pola pikir aja, ya, tapi secara keseluruhan, ya. Dari pikiran, perasaan sampai ke perilaku. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lagi memikirkan sesuatu yang negatif, ya, kenali itu, lalu telusuri dari mana asalnya dan lakukan switching, ya. Coba dilihat dari sudut pandang positifnya gimana, ya. Karena kalau sudah bisa merubah dari pikirannya, itu akan mengarah kepada perasaan dan itu akan muncul di dalam pola perilaku sehari-hari, ya. Lalu kemudian hal lain yang bisa dilakukan, cari bantuan profesional, ya. Ini saya mengulang apa yang tadi Bu Uni sudah sampaikan. Kalau rasanya Anda udah nggak sanggup, kalau rasanya Anda sudah kewalahan dengan diri Anda sendiri, dengan berbagai pikiran yang muncul dan perasaan yang mengganggu, cari bantuan profesional. Ya, jangan ragu ya. Sekarang itu sistem kesehatan kita sudah menunjang terkait dengan bantuan untuk kesehatan mental. Ya, kalau dulu mungkin 10 tahun ke belakang yang namanya berobat ke psikolog atau ke psikiater itu sesuatu yang mahal gitu ya, atau itu menjadi sesuatu yang tabu. Tapi kalau sekarang enggak,
gitu ya. Bahkan Anda menggunakan BPJS pun bisa, gitu ya, untuk Anda mendapatkan bantuan profesional ya di beberapa puskesmas besar itu sudah ada layanan psikolog klinisnya gitu ya. Nah, khususnya di area Jakarta dan sekitarnya ya. Nah, lalu kemudian di hampir setiap rumah sakit sekarang sudah ada poli kejiwaannya ya. Anda bisa pilih Anda mau konsultasi dengan psikiater ataupun dengan psikolog klinis ya. Lalu kemudian bangun support system ya, seperti yang tadi Bu Uni bilang bahwa support system itu menjadi penting ya. Tapi itu tidak hanya terbatas sama orang aja gitu ya. Bisa dari keluarga, teman, pasangan, ataupun lewat sesuatu yang Anda sukai kayak hobi misalnya. Ya, kalau Anda lagi ngerasa insecure, kalau Anda lagi ngerasa aduh kok kayaknya negatif banget nih. Coba deh lakukan sesuatu yang Anda suka gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi support system buat Anda. Karena apa? Karena itu berarti Anda lagi self care, lagi mengasuh diri Anda sendiri gitu. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah coba belajar untuk melihat hal-hal baik di sekitar Anda. Ya. Mulai dari hal kecil aja, ya. Sesimpel seperti Anda menikmati pemandangan hujan misalnya, ya. Kita lagi musim hujan nih, ya. Anda pandangin deh tuh rintik hujan. Itu kan juga bisa menjadi sesuatu yang baik. Kalau banjir Bu gimana? Ya udah, berarti jangan dilihat banjirnya. Anda bisa lihat sisi yang lainnya, gitu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah bersyukur, ya. Nah, karena apa? Kalau Anda melatih diri Anda untuk bersyukur, ya. Kalau Anda belajar pendekatan psikologi positif, itu ya. Jadi kalau sekarang itu kesehatan mental itu orang tidak hanya melihat dari sisi patologisnya aja, nggak melihat dari masalah yang dihadapi manusia, tapi banyak riset itu lebih menitik beratkan kepada apa yang baik dari kehidupan manusia. Itu ya, salah satunya adalah dengan cara bersyukur. Ya, nah, makanya kalau Anda belajar psikologi positif itu ada yang namanya grateful exercise tekniknya. Ya, jadi Anda berlatih bersyukur dan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, nah kalau Anda sudah bisa melatih tersebut sedikit demi sedikit, nah itu biasanya, itu akan membentuk dalam pola kehidupan sehari-hari. Ya, oke, ya, seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, kalau sebagai seorang Muslim, ya, kalau Anda lagi feeling insecure, maka jawabannya itu adalah dengan berzikir, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, jadi kalau dengan berzikir, dengan mengingat Allah, maka biasanya hati akan menjadi tenang. Ya, saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan, saya sharing. Ya, saya kembalikan kepada Nizar. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Rika atas penjelasan materinya yang mengenai menumbuhkan rasa aman sebagai upaya menjaga kesehatan mental. Karena dengan terciptanya rasa aman dalam diri dan lingkungan, maka mencegah seseorang dari rasa cemas. Dan yang outputnya adalah mencegah seseorang mengalami isu kesehatan mental. Ya, baik. Untuk tema selanjutnya yang tidak kalah keren dari materi sebelumnya, yaitu ada Ibu Eva Novi Karina, SIP MA, yang akan menjelaskan tentang membedah proses sekuritisasi isu kesehatan mental dalam konstruksi ancaman keamanan. Kepada Ibu Eva, waktu dan tempat saya silakan. Oke, terima kasih banyak Nizar. Oke, selamat sore teman-teman. Saya sebenarnya agak nervous sih sebenarnya ya. Gimana bridging dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rika dan Bu Yuni ya, yang demikian praktikal gitu ya, untuk bisa teman-teman. Saya boleh sharing pakai PPT saya sendiri, Nizar, biar
Saya tadi ada yang saya revisi. Oh iya Bu, nggak apa-apa, silakan. Oke. Ini sama siapa ya? Boleh, saya belum di share. Saya masih disable untuk share screen katanya. Boleh di stop share screen dulu dari teman-teman panitia biar saya bisa share screen. Oke. Ya, tadi saya mau segue gitu ya, katakan. Mengingat tadi dua pemateri sebelumnya itu sudah menyampaikan materi yang sangat baik tentang kesehatan mental, dan langsung gitu ya, berkenaan dengan realita yang teman-teman hadapi gitu selaku mahasiswa gitu. Nah, saya sedang berpikir keras, gimana nih gitu bridging ke aspek yang mau saya sampaikan gitu ya. Mungkin saya berkenalan dulu sama teman-teman gitu, sekalian disclaimer gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga belum banyak yang pernah ketemu saya karena saya baru mengajar di psikologi. Basic latar belakang pengetahuan saya, latar belakang pendidikan saya sebenarnya hubungan internasional teman-teman gitu ya. Jadi hanya ketika diminta untuk menyampaikan materi, salah satu yang dimandatkan pada kami para dosen adalah untuk bisa mengelaborasi dimensi keamanan pada semua program studi ya, tidak terkecuali psikologi. Nah, karena latar belakang saya hubungan internasional gitu ya, jadi saya menyerahkan aspek-aspek yang lebih dalam terkait psikologi ke Bu Rika dan Bu Waryuni gitu. Terus saya boleh nggak saya ngambil jatahnya gitu ya, yang mungkin mengelaborasi aspek keamanannya gitu. Karena mungkin saya lebih menguasai aspek itu dibandingkan aspek psikologinya gitu, yang saya juga masih belajar dari teman-teman semua. Nah, tadi Bu Waryuni dan Bu Rika sudah mengelaborasi tentang bagaimana memunculkan rasa aman gitu ya, terutama berkenaan dengan isu kesehatan mental secara individual gitu ya. Nah, yang ingin saya hantarkan ke dalam pertemuan kita kali ini adalah gimana sih isu kesehatan mental itu kita lihat perspektifnya, kita geser perspektifnya kalau kita lihat dari perspektif keamanan yang lebih lekat ke keamanannya gitu ya. Bukan berarti aspek keamanan yang tadi dielaborasi oleh Bu Rika misalnya itu tidak cukup berdimensi keamanan, bukan. Tapi ini kita mau ngelihat bridging-nya atau jembatannya ke apa yang kita pahami sebagai aman dalam perspektif mungkin yang selama ini dipahami secara tradisional oleh negara, gitu ya. Di sini saya ingin memperkenalkan satu konsep yang disebut dengan sekuritisasi, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak alergi, jadi kita jalan ini pelan-pelan ya. Ups, oke, sorry. Ya, pertama apa sih itu aman? Nah, tadi Bu Rika sudah mengelaborasi apa itu aman dari kacamata psikologi, gitu ya. Nah, saya ingin bicara apa itu aman, tapi dari kacamata yang sedikit di luar psikologi, gitu ya. Tapi mencoba untuk keluar dari pemahaman tradisional atau pemahaman yang mungkin selama ini lekat pada pemahaman orang masyarakat awam gitu ya. Umumnya kita bicara aman dan tidak aman itu selalu berhubungan sama aspek negara ya, soal keamanan nasional misalnya, atau sesuatu yang sifatnya mengancam diri kita. Nah, ini saya nggak ingin terjebak teoritis ya, karena ini juga bukan momennya kuliah. Jadi yang ingin saya perkenalkan adalah ada salah satu cara pandang dalam memahami keamanan yang selama ini mungkin berawal dari keamanan tradisional, kemudian dia mengalami perkembangan gitu ya. Sedikit izinkan saya sharing gitu ya, apa yang saya ketahui dari hubungan internasional gitu, dari kacamata studi keamanan. Ada yang disebut dengan mazhab Copenhagen gitu ya. Beberapa pemikir yang ternama dari mazhab Copenhagen itu adalah Barry Buzen, Allwever, dan De Wilde gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat
di screen ini, gitu ya. Nah, sejak munculnya mazhab Copenhagen ini, gitu ya, ada pergeseran yang ingin di highlight tentang bagaimana melihat keamanan, gitu ya. Bahwa keamanan itu tidak serta-merta muncul dari kondisi objektif, gitu. Kalau dulu sebelumnya bicara soal aman itu selalu dari perspektif negara, dan apa yang disebut tidak aman selalu muncul karena adanya ancaman dari asing, gitu ya, ancaman dari luar batas-batas negara, gitu. Dan apa yang disebut aman selalu dari perspektif negara, gitu. Apa yang dianggap aman dan tidak aman dari perspektif negara, gitu. Nah, kemudian mazhab Copenhagen ini yang banyak dielaborasi dalam hubungan internasional mulai ingin melihat bahwa yang namanya keamanan itu bukan kondisi objektif, teman-teman. Bukan serta-merta yang satu konsep keamanan itu muncul karena ada ancaman yang real. Ada ancaman real tentu bisa membuat kita menyadari bahwa suatu permasalahan itu adalah permasalahan keamanan, gitu. Tapi ternyata kita melihat bahwa ternyata suatu permasalahan itu bisa menjadi masalah keamanan kalau dia disajikan, dihadirkan, dipresentasikan, dibuat, diformulasikan menjadi masalah keamanan. Jadi dia tidak serta-merta harus menghadirkan ancaman yang eksis. Tapi apa yang disebut ancaman itu adalah sebuah konstruksi sosial. Itu cara kita menghadirkan sesuatu. Misalnya, Nizar nih baik-baik aja, gitu kan. Tapi saya nggak suka sama Nizar, nih contoh aja Nizar, sorry. Nah, untuk membuat Nizar menjadi ancaman bagi kelas kita, gitu, atau ini bukan kelas, bagi kita semua, maka saya sebagai yang saya menyebut diri sebagai aktor sekuritisasi, kemudian merancang bagaimana membuat sebuah situasi menggunakan narasi-narasi untuk membuat Nizar kemudian dipandang sebagai ancaman bagi kita semua. Nah, Nizar sendiri tidak perlu melakukan sesuatu yang mengancam kita semua, tapi seorang aktor sekuritisasi, seorang yang punya kapasitas untuk menghadirkan isu yang bukan masalah keamanan menjadi masalah keamanan, dan biasanya dia punya power. Nah, aktor tersebut kemudian dengan kekuatan bahasa, dengan instrumen-instrumen lainnya yang itu yang dia miliki, misalnya kemampuan untuk bisa menghadirkan sesuatu ke dalam platform publik, misalnya sesuatu, saya punya media, misalnya saya dosen, misalnya, gitu ya, kata-kata saya didengar orang, saya punya pengaruh terhadap kalian semua, misal, gitu kan. Nah, saya yang punya power, yang punya sedikit power itu, gitu kan, kemudian mencoba untuk membuat Nizar dipandang sebagai sesuatu yang mengancam bagi prodi psikologi, misalnya. Nah, dalam kacamata sekuritisasi atau yang kita sebut dengan teori sekuritisasi, hal tersebut itu bisa dilakukan, bahwa sesuatu yang bukan masalah keamanan, dan apa yang disebut dengan masalah keamanan biasanya masalah-masalah yang berhubungan dengan keamanan negara, gitu ya, bisa dihadirkan dan membuat orang merasa meyakini bahwa isu tersebut adalah isu keamanan. Nah, proses itu yang kemudian terangkum dalam konsep yang disebut dengan sekuritisasi atau securitization, gitu ya, bahwa suatu isu bisa menjadi suatu permasalahan keamanan hanya jika dia disajikan, dipresentasikan oleh aktor sekuritisasi. Nah, ini kita punya beberapa konsep ya, teman-teman. Sorry, ini agak teoritis dikit, gitu ya. Disajikan oleh aktor sekuritisasi sebagai masalah atau sebagai ancaman eksistensial. Nah, yang disebut dengan ancaman eksistensial adalah ketika sesuatu permasalahan itu dianggap membahayakan kelangsungan apapun yang kita anggap berharga, entah itu nyawa kita, entah itu ideologi, entah itu kebersamaan, entah itu lain-lain, gitu ya, keyakinan dan lain-lain. Apapun yang kita anggap berharga dan perlu dilindungi itu disebut referen objek. Dan bagaimana suatu aktor atau seorang aktor itu bisa menghadirkan
suatu permasalahan yang bukan masalah keamanan itu menjadi ancaman eksistensial yang mengancam referen objek tadi, entah apapun itu, kelangsungan hidup manusia jelas gitu ya, atau martabat manusia, harga diri kita misalnya, kenyamanan hidup kita, ke apa namanya, nilai-nilai bersama misalnya. Nah, proses di mana dia bisa menghadirkan permasalahan tersebut menjadi ancaman eksistensial dan membuat permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang urgent, yang mendesak, dan karena mendesak itu harus diambil sebuah tindakan untuk bisa menetralisir ancaman. Nah, kalau dia proses tersebut kemudian sampai kepada audiens itu adalah mereka yang menjadi target untuk diyakinkan, entah itu masyarakat, kalau dalam ilustrasi saya tadi adalah teman-teman misalnya ya, prodi psikologi misalnya, seluruh entitas psikologi, prodi psikologi misalnya gitu. Nah, jika cara saya atau bukan sorry, jika situasi atau proses sekuritisasi tersebut diamini, disetujui, disepakati oleh audiens sebagai masalah keamanan, maka proses sekuritisasi itu dianggap berhasil, gitu ya. Atau suatu permasalahan tersebut kemudian bisa dianggap masalah yang sudah disekuritisasi. Gitu. Nah, proses itu kemudian tadi yang ketika saya menggambarkan dengan gimana saya mencoba untuk membuat Nizar menjadi ancaman bagi kita semua. Nah, proses itu melibatkan apa yang disebut dengan speech act. Saya nggak akan terlalu dalam ke sana ya. Jadi speech act itu adalah ujaran, narasi yang dibingkai oleh aktor sekuritisasi untuk membuat orang yakin bahwa suatu permasalahan ini atau masalah tertentu itu adalah masalah kita semua. Padahal mungkin yang punya masalah dengan Nizar cuma saya misalnya. Dan itu bukan masalah yang penting buat orang banyak. Tapi cara saya kemudian membuat orang yakin bahwa ketidaksukaan saya sama Nizar itu bukan masalah saya pribadi, tapi masalah kita semua. Nah, proses itu bisa dianggap sebagai proses sekuritisasi. Tentunya itu cuma ilustrasi yang tingkat individual ya. Nah, dalam proses bernegara, proses sekuritisasi tadi yang tadi saya sampaikan gitu ya, dia sebuah cara kita atau sebuah proses untuk mengkonstruksi ancaman, karena ancaman itu tidak benar-benar bisa langsung muncul atau tidak serta-merta sesuatu yang benar ancaman itu bisa disadari oleh kita sebagai ancaman. Tanpa ada proses sekuritisasi, maka ya sesuatu yang benar-benar ancaman bisa jadi luput dari pengetahuan kita gitu ya. Sehingga proses sekuritisasi itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya untuk bisa menghadirkan sesuatu yang atau suatu permasalahan yang mungkin belum menjadi concern orang banyak untuk bisa mendapatkan perhatian lebih gitu, untuk bisa mendapatkan prioritas gitu ya. Dalam proses pembuatan kebijakan dalam bernegara gitu ya, kita menghadapi banyak aspek-aspek yang sampai pada akhirnya bisa diimplementasikan dan kita mematuhi gitu ya, karena dia sudah berwujud pada aturan-aturan, dia tidak luput dari proses sekuritisasi. Gitu. Misalnya ketika awal kita menghadapi pandemi COVID-19 ini misalnya, 2 tahun lalu gitu kan, yang mungkin bisa dibilang proses sekuritisasinya terlambat gitu ya. Tapi sampai akhirnya dilakukan lockdown, pada proses itulah dalam proses itulah isu kesehatan yang sebenarnya adalah isu di luar keamanan, kemudian ketika dia bisa dihadirkan oleh berbagai expert gitu ya, harusnya, tapi sayang sekali kemarin kita ternyata yang muncul kebanyakan para politisi ya, yang tidak punya pengetahuan mumpuni gitu, memadai untuk bisa menghadirkan isu-isu kesehatan gitu ya sebagai isu keamanan bagi kita semua gitu ya, karena virus karena pandemi mengancam kelangsungan hidup manusia gitu ya. Nah, sampai akhirnya dibuat sebuah aturan yang lintas dimensi, lintas sektoral, dan dia harus diimplementasikan secara immediate gitu ya, dalam waktu yang cepat gitu ya, dengan mengerahkan seluruh resources, seluruh sumber daya gitu ya untuk bisa diimplementasikan. Nah, proses itulah yang kemudian disebut dengan proses sekuritisasi. Sampai pada titik dikeluarkannya sebuah kebijakan yang dia itu
di luar kebiasaan, kan biasanya kita nggak ngalamin lockdown tuh gitu ya. Kita kalau mau mudik aja gitu kan. Tapi sampai akhirnya kemudian dibuat restriksi untuk bisa melakukan perjalanan lintas daerah misalnya. Terus di beberapa periode kemudian meskipun sudah dilonggarkan tapi ada kebijakan untuk bisa mengawasi arus kendaraan yang keluar gitu ya dengan penggiliran plat mobil misalnya dan lain-lain. Nah, sampai ke titik itu di mana kita merasakan ada suatu kebijakan yang immediate yang secara serta-merta dilakukan dari lintas sektoral dan bahkan memiliki aspek-aspek punishment gitu ya kalau tidak dilakukan. Nah, pada kondisi itu kita bisa merasakan ada proses sekuritisasi pada isu, kalau kemarin kita bicara soal pandemi ya, pada isu kesehatan pandemik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya konsep sekuritisasi itu nggak pernah asing dalam kehidupan kita bernegara gitu ya, atau bernegara lah. Kita menghadapi begitu banyak kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya kita patuhi dan menjadi bagian dari norma kita dalam bernegara dan bermasyarakat. Itu nggak pernah luput dari sebuah proses sekuritisasi pada awalnya gitu ya, sampai akhirnya dikeluarkan sebuah kebijakan gitu. Nah, jadi ketika kita bicara soal proses sekuritisasi, dia tidak serta-merta negatif, teman-teman ya. Ini saya harus agak cepat, jadi saya sedikit potong kompas karena banyak cara pandang melihat proses sekuritisasi itu sebagai suatu proses yang negatif gitu ya. Dia membuat suatu isu yang harusnya dihadapi oleh katakanlah oleh para pembuat kebijakan di bidangnya sendiri gitu kan. Tapi kemudian dibuat menjadi isu bagi orang banyak, lintas sektoral, lintas bidang gitu kan, sehingga dikeluarkan apa yang disebut dengan emergency measures. Emergency measures itu tadi yang saya sebut dengan ada suatu kebijakan yang dia dikeluarkan dalam rangka untuk menetralisir apa yang sudah kita sepakati sebagai ancaman. Dan dalam prosesnya untuk bisa mengeluarkan emergency measure itu kita nggak pandang bulu dan ya kadangkala bahkan di luar politik normal atau bahkan di luar peraturan yang sudah kita sepakati sebagai warga negara misalnya. Emergency measure kadang-kadang pada satu kondisi, pada satu isu misalnya, seringkali diimplementasikan oleh para pembuat kebijakan atau dalam hal ini negara gitu kan untuk menghalalkan segala cara gitu ya. Yang penting apa yang kita rujuk sebagai ancaman itu musnah. Yang penting apa yang kita anggap sebagai ancaman itu hilang gitu kan. Dan apa yang kita anggap sebagai ancaman atau apa yang dihadirkan oleh aktor sekuritisasi sebagai ancaman bisa jadi dia hadir karena memang dikonstruksi sebagai ancaman gitu. Nah, maka proses sekuritisasi kemudian juga disamakan dengan proses politisasi ekstrim. Bahwa suatu permasalahan kemudian dipolitisasi agar dia tidak hanya menjadi hirauan bagi satu bidang aja, misalnya ini masalah kesehatan berarti harusnya menjadi ranahnya orang kesehatan gitu ya, tapi kemudian dipolitisasi sehingga ini menjadi hirauan bagi kita semua, bagi orang keamanan, bagi orang hukum, bagi orang dinas transportasi gitu ya, dan lain-lain. Itu harus menjadi hirauan kita semua gitu. Nah, itu implikasi dari ketika suatu permasalahan dihadirkan sebagai suatu ancaman, existential threat gitu ya, satu ancaman yang mengancam keberadaan kita, kelangsungan diri kita atau kelangsungan apa yang kita anggap berharga. Nah, sampai akhirnya keluarkan sebuah peraturan, sebuah tindakan, sebuah kebijakan yang kemudian menghalalkan segala cara, apapun harus dilakukan, yang penting ancaman itu hilang gitu ya. Itu yang disebut dengan emergency measures gitu. Nah, seringkali proses ini punya implikasi negatif gitu ya. Tapi tidak juga tidak
bukan tidak. Tapi di sisi lain, proses sekuritisasi ini menjadi sesuatu yang diperlukan, terutama ketika kita menghadapi isu-isu yang seringkali luput dari perhatian kita semua atau bahkan para pembuat kebijakan gitu. Salah satu permasalahannya tadi yang sudah dibahas oleh Bu Rika dan Bu Wahyuni, Bu Waryuni adalah isu kesehatan mental gitu, yang seringkali diabaikan gitu ya, diabaikan dan bahkan dianggap hanya sebagai masalah individu aja gitu, sehingga tidak ada intervensi sama sekali atau prioritas yang dilakukan di level sistemik, bukan cuma masalah individu. Kalau saya stres karena bekerja sampai saya burn out, apa itu hanya jadi masalah saya gitu. Nah, ada hal-hal di luar masalah keamanan yang justru membutuhkan proses sekuritisasi agar dia menjadi isu yang diprioritaskan untuk bisa masuk ke dalam proses pembuatan kebijakan. Sampai akhirnya dibuat menjadi hirauan bagi para pembuat kebijakan, menjadi hirauan bagi kita semua selaku audiens gitu ya, sampai kita akhirnya menyepakati bahwa iya perlu dilakukan sesuatu, ada emergency measure untuk membuat permasalahan ini yang mengancam kehidupan saya atau mengancam apa yang saya anggap berharga, yaitu kesehatan mental saya misalnya, agar bisa ditangani gitu ya, sebaik-baiknya misalnya. Nah, channel itu dalam kacamata keamanan itu ada atau tersedia pada channel sekuritisasi gitu ya, atau channel proses politisasi ekstrem gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita membedah proses sekuritisasi secara teoritis, perlu ada paling tidak 4 komponen penting gitu ya. Pertama adalah ada aktornya, securitizing actor gitu ya, aktor yang melakukan sekuritisasi. Nah, aktor yang melakukan sekuritisasi ini umumnya secara praktikal dia selalu merujuk pada aktor-aktor yang punya power. Tentunya kita bicara punya power yang paling gampang ya state-centric gitu ya, atau mereka para pembuat kebijakan, mereka para pemimpin negara misalnya, yang punya platform, yang punya media, punya medium untuk bisa mengambil sebuah kebijakan dan memaksa agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan, gitu ya. Tapi ternyata dalam secara teoritis sebenarnya apa yang kita rujuk sebagai aktor sekuritisasi atau securitizing actor, dia nggak serta-merta atau tidak melulu para pembuat kebijakan. Bisa jadi para expert, gitu ya, hanya saja memang jarang kita temui di realita kehidupan bernegara, negara-negara berkembang seperti Indonesia, gitu ya. Tapi di negara-negara maju, tidak sedikit para expert justru bisa muncul sebagai para aktor sekuritisasi gitu, aktor yang bisa membawa suatu permasalahan yang belum menjadi masalah keamanan karena belum menjadi hirauan bersama, bisa masuk ke dalam satu permasalahan yang dianggap sebagai permasalahan yang mengancam atau perlu mendapatkan hirauan bagi banyak orang gitu ya, bagi para pembuat kebijakan misalnya. Nah, atau juga mereka para aktor yang mereka yang punya platform gitu ya, mereka yang punya media atau media itu sendiri, media pemberitaan gitu ya, mereka yang punya platform sehingga punya influence terhadap audiens gitu. Nah, sekarang juga aktor-aktor demikian itu juga dilirik kapasitasnya untuk bisa menjadi aktor yang melakukan sekuritisasi gitu. Nah, selain securitizing actor, ada juga yang disebut dengan referent object. Nah, referent object itu tadi yang saya ilustrasikan. Referent object itu adalah segala hal yang ingin kita lindungi, yang kita anggap berharga dan ingin kita lindungi, gitu ya. Dan dia bisa bermanifestasi dalam banyak hal, gitu ya. Kalau dari kacamata negara, apa yang disebut dengan referent object ya keamanan nasional misalnya. Terus pertumbuhan ekonomi misalnya gitu. Tapi dari kacamata individu, referent object kita ya misalnya harga diri saya, martabat saya, misalnya martabat kita semua misalnya, kualitas hidup, gitu ya, ketenangan batin, gitu ya, kemampuan untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus mengorbankan kesehatan mental misalnya, gitu, atau keyakinan diri kita, gitu ya, cara
orientasi seksual kita misalnya, dan lain-lain gitu ya. Sehingga apa yang kita anggap berharga, kalau dia punya indikasi akan terancam, kita akan melakukan segala cara untuk melindunginya kan. Nah, proses sekuritisasi adalah menghadirkan, dia mendeteksi apa yang dianggap referen objek bagi audiens gitu ya. Saya sebagai aktor sekuritisasi misalnya harus bisa meyakinkan audiens saya bahwa apa yang saya rujuk sebagai referen objek itu sama dengan apa yang kalian rujuk sebagai referen objek, sebagai sesuatu yang ingin kalian lindungi. Sehingga ketika saya mengkerangkai atau menghadirkan, membingkai suatu permasalahan itu menjadi masalah keamanan, itu bisa mengalami resonansi di para audiens saya misalnya, kalian misalnya, untuk bisa meyakini, oh iya ya, saya juga ngerasa kalau apa yang saya anggap berharga itu terancam gitu. Nah, tadi referen objek juga tadi ada berikutnya adalah audience acceptance gitu ya, penerimaan audiens. Jadi proses sekuritisasi itu hanya bisa berhasil kalau sudah mencapai tahap di mana apa yang disajikan oleh aktor sekuritisasi sebagai masalah keamanan itu disepakati, diiyakan, disetujui oleh audiens bahwa oh ya, bahwa pandemi ini memang mengancam kelangsungan hidup kita semua gitu. Maka mau nggak mau harus bisa diatasi dan maka perlu ada suatu cara atau suatu kebijakan yang meskipun akan mengorbankan kenyamanan kita hari ini, kita bersedia untuk mematuhi itu. Karena kita tahu bahwa apa yang disajikan oleh aktor sekuritisasi, misalnya yang menghadirkan virus COVID ini sebagai ancaman, itu juga kita yakini itu mengancam kelangsungan hidup kita, mengancam kelangsungan hidup orang-orang yang kita kasihi, misalnya begitu. Nah, emergency measure tadi sudah saya jelaskan, yaitu tindakan di luar kebiasaan, di luar normal gitu ya. Di mana dengan adanya penerimaan audiens, maka muncul legitimasi bagi para pembuat kebijakan bahwa masyarakat sudah menyepakati, gitu kan? Sehingga karena sudah disepakati, sudah mencapai sebuah kesepakatan atau udah berhasil meyakinkan audiens, maka legitimate buat aktor sekuritisasi tersebut atau mereka yang punya kapasitas untuk mengambil kebijakan untuk bisa mengeluarkan sebuah tindakan yang ekstrim. Lockdown itu ekstrim, gitu ya. Membuat dinas transportasi harus membatasi jumlah kendaraan yang lalu lalang melewati batas-batas provinsi atau batas-batas kota, itu ekstrim, gitu ya. Tapi itu perlu dilakukan dan kita yakin juga itu perlu dilakukan untuk bisa mengatasi isu yang kita anggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup kita atau untuk yang mengancam referen objek yang kita ingin lindungi, kayak gitu. Nah, sehingga dalam proses secara teoritis, proses sekuritisasi ini punya spektrum dari ketika suatu isu itu tidak terpolitisasi, dia menjadi isu di luar keamanan, gitu ya. Kemudian dilakukan proses politisasi sampai akhirnya dia disekuritisasi. Jadi dia adalah proses yang sebenarnya panjang, gitu ya. Bisa jadi ada upaya untuk melakukan sekuritisasi dalam rangka membuat suatu permasalahan itu menjadi permasalahan yang prioritas, tapi dia belum berhasil disekuritisasi karena dia masih dalam proses dipolitisasi, gitu ya. Nah, jadi proses sekuritisasi ini adalah spektrum yang cukup panjang dari sesuatu yang belum dipolitisasi, non-politicized, sampai akhirnya dia bisa tersekuritisasi, gitu ya. Bisa menjadi sebuah isu yang disepakati sebagai isu keamanan. Saya akan skip bagian ini. Well, sebenarnya kenapa muncul aspek keamanan gitu ya dalam berbagai dimensi kehidupan kita gitu? Karena ada agenda-agenda, terutama sejak berakhirnya Perang Dingin. Oke, saya akan berusaha untuk tidak banyak di sana. Di mana kita ingin melihat atau para ahli ingin memperluas spektrum, memperluas dimensi keamanan. Bahwa yang disebut dengan aman atau tidak aman itu nggak hanya melulu soal militer, nggak melulu soal kepentingan negara gitu ya. Ada agenda dari para pemikir untuk bisa membawa
entitas-entitas di luar negara, dalam hal ini masyarakat kita, individu gitu kan salah satunya, yang punya aspek yang juga punya persepsinya sendiri soal aman gitu ya, ke dalam agenda keamanan gitu. Jadi ada sebuah agenda untuk memperluas agenda keamanan gitu, yang kemudian termanifestasi dalam Human Development Report sebenarnya yang digagas oleh UNDP. Dia badan dalam PBB, badan United Nation Development Program yang kita sebut dengan UNDP, yang kemudian mempropos adanya sebuah pergeseran, sorry ini agak menghalangi, pergeseran paradigma keamanan dari yang sebelumnya sangat berorientasi negara, karena pokoknya apa yang disebut dengan aman itu hanya kalau menurut negara. Bahkan masyarakat kalau misalnya nggak nurut sama negara juga dia bisa jadi ancaman buat negara gitu ya. Nah sekarang kemudian sejak tahun 94 termanifestasi dari adanya Human Development Report, diperluas gitu paradigma keamanannya, kemudian muncul beberapa agenda keamanan yang dia melingkupi berbagai dimensi gitu. Nah beberapa dimensi di antara adalah dimensi ekonomi gitu ya, sehingga kemudian kita mengenal ada yang disebut dengan keamanan ekonomi gitu ya. Biasanya banyak dielaborasi ketika kita menghadapi krisis gitu, atau krisis moneter yang dulu kita hadapi di tahun 98 dan tahun 2008 misalnya gitu. Kemudian krisis pangan. Nah kemarin kita kelangkaan minyak goreng, itu kalau nggak segera ditangani gitu ya, karena minyak goreng itu juga basic gitu buat kelangsungan kehidupan kita dalam berpangan. Dia juga bisa to some extent menjadi isu keamanan pangan gitu. Kemudian juga ada keamanan kesehatan, ada keamanan lingkungan, keamanan personal dan lain-lain gitu. Nah, meskipun isu kesehatan itu sudah masuk dalam agenda pembangunan global gitu ya, agenda pembangunan manusia dalam agenda politik internasional. Namun sayangnya berkenaan dengan keamanan kesehatan mental itu belum banyak dibahas, belum banyak diadres, belum banyak dielaborasi gitu ya. Isu kesehatan mental masih seringkali dimasukin ke dalam keamanan kesehatan belaka gitu. Tapi seringkali justru implikasinya, meskipun dia secara tidak langsung masuk dalam dimensi keamanan gitu ya, yang disorot oleh UNDP dan kemudian termanifestasi menjadi agenda-agenda pembangunan di setiap negara kemudian. Tapi sayangnya isu kesehatan mental dia justru luput dari perhatian para pembuat kebijakan. Ya, luput dari perhatian agenda politik internasional karena kita hidup karena negara-negara itu juga saling masuk dalam sebuah norma untuk bernegara gitu ya, dalam sebuah forum internasional, sehingga mau tidak mau biasanya ketika dia sudah menjadi agenda politik internasional dia punya implikasi untuk dipatuhi di tataran nasional gitu, yang termanifestasi pada munculnya perundang-undangan gitu ya. Nah, seringkali isu kesehatan mental ini masih seringkali luput untuk bisa diadvokasi di level para pembuat kebijakan gitu ya. Nah, adapun upaya-upaya untuk memprioritaskan isu kesehatan mental di level global belum sampai sekuritas ya. Sebenarnya saya katakanlah sebuah upaya untuk melakukan sekuritisasi, tapi sepertinya belum sampai sekuritisasi gitu ya. Pada awalnya diawali dari munculnya publikasi yang dilakukan oleh Lancet gitu ya, berkenaan soal global mental health di tahun 2007. Publikasinya ini yang muncul di tahun 2007 ini, dia serangkaian publikasi dari Lancet, dia meng-highlight tentang bagaimana isu kesehatan mental ini seringkali diabaikan di berbagai agenda pembangunan, terutama agenda kita dalam bernegara gitu ya. Dan salah satu aspeknya muncul karena isu kesehatan mental masih distigmatisasi gitu di masyarakat berbagai negara gitu ya. Nah,
dia juga meng-highlight kalau tidak salah Lancet series ini bicara soal bagaimana ada kesenjangan dalam menangani dan memprioritaskan gitu ya. Kita menyebut istilahnya mainstreaming, mengarus utamakan isu-isu kesehatan mental dengan cara kita melihat isu-isu kesehatan fisik gitu. Bahwa ketika misalnya isu kesehatan mental yang pertama kali bukan pertama kali, yang paling utama di sekuritisasi biasanya penyakit-penyakit endemik seperti antraks gitu ya, atau HIV, HIV/AIDS gitu ya. Itu mudah untuk bukan mudah, tapi relatif lebih mudah untuk memasuki proses sekuritisasi, sehingga dia menjadi prioritas bagi para pembuat kebijakan, menjadi awareness gitu ya, menjadi kesadaran bagi kita semua gitu tentang pentingnya isu kesehatan tersebut gitu ya, tentang bagaimana HIV/AIDS menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup kita gitu ya. Dan akhirnya sebuah kebijakan itu diambil gitu di level global, regional maupun di tingkat nasional yang kemudian turun dalam berbagai peraturan-peraturan turunan kayak Perda, Perpres, Permen dan lain-lain gitu ya. Nah, Lancet ini melihat awareness seperti itu atau keseriusan dalam melihat isu kesehatan yang sifatnya fisik itu tidak terjadi di isu kesehatan mental gitu. Yang notabene abai gitu kan. Nah, sejak adanya publikasi Lancet ini kemudian muncul perhatian publik gitu ya, baik dari para pembuat kebijakan maupun juga dari kacamata civil society gitu ya, dari mereka yang bagi organisasi-organisasi non pemerintah gitu yang ingin mengadvokasi isu-isu kesehatan mental gitu ya. Nah, kemudian juga di tahun 2008 WHO kemudian juga mencoba untuk menelurkan satu agenda gitu ya. Jadi dia kayak action plan, sebuah rencana tindakan tentang bagaimana mengatasi isu kesehatan mental gitu ya, secara global gitu. Nah, sejak tahun 8 kemudian muncul apa yang disebut dengan Mental Health Gap Action Program gitu ya. Dia menyoroti tentang kesenjangan treatment yang diberikan dia meng-highlight tentang adanya kesenjangan yang dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah ke bawah, dan ternyata Indonesia masuk ke dalam kategori negara ini, low and middle income countries gitu ya, kita singkat LAMIC gitu ya, untuk bisa mendapatkan layanan dan treatment untuk bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan mental gitu ya. Nah, salah satu aspek-aspek yang di-highlight oleh MHGAP ini adalah data-data seperti ini gitu ya. Jadi 1 dari 10 orang di dunia itu menderita mental health disorder gitu, gangguan kesehatan mental. Kemudian dari data di tahun 2008, 1 orang dari dalam 4 keluarga dari 4 keluarga itu pasti punya anggota keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental gitu ya. Itu statistik yang dihadirkan oleh MHGAP gitu. Dan namun sayangnya hanya jadi demikian seriusnya isu kesehatan mental di mana cuma dari 10 orang gitu ya, 1/10 di dunia itu pasti ada gangguan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. 1 dari setiap 4 keluarga gitu ya, itu pasti ada 1 anggota keluarga yang mengalami mental health disorder gitu. Tapi sayangnya tenaga kesehatan mental secara global itu hanya 1% gitu yang tersedia untuk bisa menyediakan layanan kesehatan mental gitu. Dan seringkali
utamanya di negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah gitu ya, low and middle income countries, akses bagi orang-orang untuk bisa mendapatkan layanan dan layanan treatment dan pencegahan mengalami gangguan kesehatan mental itu rendah sekali gitu, di mana orang cuma nggak bisa mengakses kesehatan mental untuk ngeluarin biaya lebih dari $2 per orang gitu ya. Nah ini dilihatnya skupnya adalah berdasarkan income, berdasarkan pendapatan gitu ya. Dan 76-85% para penderita gangguan kesehatan mental di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah itu nggak mendapatkan treatment sama sekali gitu ya. Nah, hanya dari apa yang dilakukan oleh institusi-institusi global, baik yang berbasis pemerintah gitu ya, ataupun yang private, yang swasta gitu ya, kayak Lancet itu swasta, dia memang menciptakan sebuah gelombang perhatian yang besar gitu untuk mulai mengadvokasi isu-isu kesehatan mental gitu ya. Dan seringkali umumnya mendapatkan progres yang cukup besar itu hanya di negara-negara berkembang gitu ya. Kalau teman-teman googling gitu ya, negara-negara mana yang paling baik fasilitas kesehatan mentalnya atau kebijakan negaranya yang mengutamakan isu-isu kesehatan mental, umumnya pasti negara-negara Eropa dan terutama negara-negara Norwegia gitu atau Finland gitu ya. Bahkan Amerika Serikat sendiri yang sering kita rujuk sebagai negara maju itu punya skor yang sangat rendah terkait dengan kebijakan yang pro terhadap kesehatan mental. Nah, upaya sekuritisasi ini kemudian di beberapa, saya lupa merujuk authornya gitu ya, tapi kemudian upaya seperti ini kemudian disebut dengan konsep humanitarian securitization. Jadi proses sekuritisasi yang hanya berbasis pada gravitasi masalahnya adalah upaya untuk bisa melindungi martabat dan harkat dan martabat manusia gitu. Hanya ditempelkan pada nilai-nilai kemanusiaan belaka. Nah, tidak salah, tapi jenis sekuritisasi seperti itu sayangnya hanya sukses, hanya bisa mencapai titik bisa diprioritaskan menjadi sebuah kebijakan yang praktikal itu hanya di negara-negara berkembang gitu. Oke, saya harus ngecek dulu jam. Saya takutnya Oke, saya persingkat aja. Maaf untuk waktu pemaparannya sudah lewat itu. Oh gitu. Nah, untuk sesi selanjutnya akan diadakan Q&A. Oke. Ya silakan. Oke. Terima kasih kepada Ibu Eva atas pemaparan materinya mengenai membedah proses sekuritisasi isu kesehatan mental dan konstruksi ancaman keamanan. Baik, untuk sesi selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi dari materi pertama hingga yang terakhir. Mungkin bisa menyalakan mic-nya jika ingin ada yang ditanyakan. Ini ada pertanyaan dari Angelica Arbina. Izin bertanya, saya Angelica ingin bertanya mengenai materi kesehatan mental. Jika orang yang memiliki gangguan mental, apakah ia diwajibkan
untuk ikut berpuasa atau tidak. Misalnya seorang anak yatim, anak yang mengalami gangguan depresi dan ia merupakan salah satu pasien psikiatri. Apakah anak tersebut wajib berpuasa atau boleh untuk tidak berpuasa? Mungkin dari Ibu Rika boleh menjawab pertanyaan dari Angelica ini. Ya, terima kasih Nizar. Izin menjawab untuk Angelica ya. Angel. Ya, kalau mengenai boleh puasa atau tidak itu balik lagi sama kondisi kondisi anaknya ya. Kalau memang dia lagi proses pemulihan atau dalam proses treatment ya, sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mengharuskan dia minum obat 3 hari sekali misalnya untuk mengatasi depresinya, ya sebaiknya dia fokus dulu sama treatmentnya gitu ya, sampai pulih betul-betul gitu ya. Jadi nanti baru kalau memang sudah pulih bisa melaksanakan puasa seperti sedia kala. Itu ya paling kalau jawaban dari saya. Oh, masih ada lanjutannya Ibu dari Angelica. Dan yang kedua, seringkali mahasiswa atau bahkan saya pun terkadang mempunyai teman yang kami percaya untuk menjadi teman cerita kami. Tetapi terkadang kami timbul perasaan, nggak enak takut ngerepotin mereka, nanti jadi buat kepikiran mereka. Bahkan hal-hal lain yang berujung kami pun tidak jadi cerita kepada teman kami tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana Ibu cara menyikapi hal tersebut? Oke. Oh, oke. Oh, panjang ya, Eka Nabila Puspita. Oke, oke. Jadi muncul pikiran-pikiran yang mengganggu gitu ya, sehingga itu menghalangi Eka untuk bercerita ke orang lain tentang apa yang sedang dia alami. Jadi semua balik lagi ke gini, kalau mau sharing, cari orang-orang yang memang Anda betul-betul merasa nyaman. Nah, kalau misalnya kemudian muncul pikiran, takut ngerepotin, enggak enak nanti kalau mau cerita, mungkin Anda bisa bertanya ke diri Anda sendiri, oh kenapa ya saya merasa enggak enak gitu. Oh kenapa ya saya mikirnya itu enggak enak kalau cerita sama orang lain gitu. Nah, jadi bisa jadi itu hanya pikiran-pikirannya saja. Jadi kita perlu membedakan antara fakta atau itu irrational belief gitu. Jadi ya dicek aja gitu. Kalau misalnya punya pikiran, aduh nggak enak nih kalau mau cerita sama si A gitu. Padahal mereka udah temenan lama. Oh mungkin Eka bisa ngecek dulu nih ke temennya si A. Bener nggak? Kamu kalau misalnya aku cerita itu rasanya gimana sih gitu. Jadi itu untuk ngecek sebetulnya ini fakta atau hanya irrational belief-nya Eka aja gitu ya. Jadi karena kadang-kadang biasanya yang mengganggu seseorang itu adalah irrational belief-nya atau keyakinan yang keyakinan yang tidak rasional gitu. Itu ya paling kalau penjelasan singkatnya dari saya. Mudah-mudahan Eka bisa memahaminya. Baik Ibu, terima kasih dari Ibu Rika. Mungkin dari Ibu Nurwahyuni dan Ibu Eva ada yang ingin ditambahkan mengenai pertanyaan dari Eka ini? Nggak ada, sama kok sama Bu Rika. Oke. Ya, sama idem. Oke, siap. Oke, kalau gitu baik, mengingat waktu yang sudah mepet, maka dari itu pertanyaan Q&A ini akan saya tutup dan akan langsung ke pembacaan kesimpulan. Baik, berdasarkan dari materi yang telah sampaikan tadi dari sesi 1 hingga sesi 3,
kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap segala aspek kehidupan, tak terkecuali kepada isu kesehatan mental. Isu mengenai kesehatan mental di era new normal ini menjadi suatu isu yang menjadi sangat penting dikarenakan akan mempengaruhi kehidupan kita, di mana kita harus lebih aware terhadap kesehatan mental dan juga fisik kita agar mampu beradaptasi pada era new normal ini. Langkah yang diperlukan dalam membangun kesehatan mental antara lain dengan memahami diri sendiri, mencari support system, melakukan aktivitas yang disukai, atau biasa kita bilang me time, selalu berpikir positif dan realistis, menjaga kesehatan fisik, dan mencari bantuan profesional jika dirasa kita sudah tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Selain itu, penting sekali rasa aman juga dimiliki, karena dalam kesehatan mental, dengan terciptanya rasa aman dalam diri dan lingkungan kita akan mengurangi perasaan cemas yang outputnya nanti akan mencegah seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah hal yang sangat penting, yaitu selalu bersyukur dan beribadah kepada Tuhan, dan selalu mensyukuri atas apa yang telah kita atas yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin dari segitu dari saya. Baik, terima kasih atas Ibu Nurwahyuni, Ibu Rika, dan Ibu Eva atas pemaparan materinya pada sore hari ini, di mana kita semua berharap kita lebih aware terhadap kesehatan mental pada diri kita, terutama pada era new normal ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan acara Kurma ini. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh pemateri tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dan menyukseskan acara Kurma pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan, dan juga masih kurang yang dalam menyampaikan informasi dan kekurangan dalam acara Kurma ini. Semoga kedepannya kami menjadi lebih baik. Dan untuk sesi selanjutnya mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya, karena kami akan mengadakan sesi foto bersama sebelum kita menutup kegiatan pada sore hari ini. Kepada peserta mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya. Mungkin kepada panitia bisa dibantu untuk melakukan sesi foto bersama ini. Baik, bagi yang belum on cam masih ditunggu. Oke, terus semua dalam hitungan 3 detik akan melakukan pemotretan. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Dan saya ingin mengingatkan lagi kepada seluruh dosen dan juga panitia dan juga peserta untuk bisa melakukan donasi yang akan kami salurkan kepada Panti Asuhan Cahaya Anak Negeri. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa banget untuk transfer ke BRI dan Dana atau GoPay di atas nama Zalfa Eka Nurpadila. Untuk nomor rekening dan Dana dan GoPay-nya terdapat di kolom komentar bagi yang ingin melakukan donasi. Oke. Baik, sekian dari saya. Dengan ini kegiatan acara Kurma hari ini saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika, Ibu Nurwahyuni, Ibu Eva. Ya. Izin live meeting ya. Iya. Ya, Ibu silakan. Terima kasih. Kenapa, Mah?